Shalom, selamat siang. Saya dari Anto, dari kelas BPK dengan NIM 10/1968. Di akhir video ini ada link dan absen, link kuis, silakan diisi. Saya bahas tentang materi pelajaran kelas 10, pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Pertama yaitu kita masuk dalam pembahasan materi. Hakikat dan tujuan pendidikan agama Kristen. Pendidikan agama Kristen dan budi pekerti merupakan memfasilitasi peserta didik untuk mengenal Allah melalui karya serta mewujudkan pengenalannya agar Allah Tritunggal melalui sikap hidup mengacu pada nilai-nilai Kristiani. Kemudian yang pertama dari materi ini, yang pertama itu hakikat pendidikan agama Kristen. Hakikat agama Kristen seperti yang tercantum dalam hasil lokarnya Strategi Pendidikan Agama di Indonesia tahun 1999 dalam rangka mengembangkan kemampuan peserta didik agar dengan pertolongan Roh Kudus dapat memahami dan menghayati kasih Tuhan Allah dalam Yesus Kristus dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari terhadap sesama dan lingkungannya. Kemudian yang kedua, fungsi dan tujuan pendidikan agama Kristen. Menurut peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama Kristen dan pendidikan agama dan keagamaan, disebut bahwa pendidikan agama berfungsi berbentuk manusia di Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berhak mulai dan mampu menjaga kedamaian, kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama dalam pasal 2 ayat 1. Yang ketiga itu landasan teologis. Pendidikan agama Kristen telah ada sejak umat Allah yang dimulai dengan panggilan terhadap Abraham. Yang kedua, sejarah perjalanan agama Kristen turut dipengaruhi oleh peran pendidikan agama Kristen sebagai pembentuk sikap, karakter, dan iman orang Kristiani dalam keluarga, dalam gereja, maupun di sekolah yang secara bersama-sama bertanggung jawab dalam tugas mengajar, mendidik anak-anak dan kaum muda untuk mengenal Allah, Pencipta, Penyelamat, Pembaru, dan mewujudkan ajaran yang dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, kesimpulan dari materi ini. Dalam materi ini menjelaskan bahwa ini bisa mengajarkan peserta didik untuk lebih mengenal Allah. Dalam hal ini dikatakan pendidikan agama mengajarkan di seluruh Indonesia dapat mengenal Allah. Untuk dapat mengenal Allah, berbicara tentang pendidikan agama bukan berarti hanya di seorang Kristen, tetapi ada juga di agama-agama lain. Misalnya Islam, Hindu, itu bisa dikatakan bahwa di semua pendidikan agama bisa mengajarkan kebaikan. Makanya dikatakan dalam materi yang kedua tadi di bagian B, katakan di seluruh Indonesia, yaitu adalah di sini dari kesimpulan ini saya menjelaskan tentang pendidikan agama bukan berarti hanya seorang Kristen di Indonesia, bukan hanya seorang Kristen, tetapi di agama lain juga bisa mengajarkan tentang kebaikan. Mungkin ini saja pembahasan saya atau penjelasan saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat Hari Natal dan selamat menyongsong Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Sekian dan terima kasih.